Halo teman-teman, saya Nadia dan Tiana. Di sini kami berdua akan menjelaskan beberapa informasi sebelum penayangan video ini. Jadi teman-teman, kami melaksanakan observasi ke PTUN sebanyak 2 kali. Yang pertama pada tanggal 24 Oktober 2025 dengan agenda sosialisasi dari hakim PTUN. Dan yang kedua, pada tanggal 3 November 2025 kami melakukan observasi sidang perkara yang ada di PTUN. Oke teman-teman, selanjutnya persidangan yang kami ikuti mempunyai nomor persidangan yaitu 64-G-2025-Petun Semarang. Para pihaknya yang pertama itu ada penggugat yaitu Muhammad Sultan Syah Aufa Putra Prayitno. Tergugatnya Gubernur Akpol Rem Diklat Polri. Objek sengketanya yaitu surat keputusan Gubernur Akpol Rem Diklat Polri nomor garing 65 garing Romawi 5 garing 2025. Jadi dalam sosialisasi ini, Bapak Hakimnya itu memberikan 3 materi pembahasan. Yang pertama ada kompetensi dalam PTUN, yang kedua ada pengujian gugatan, dan yang ketiga ada pembuktian. Kompetensi absolut ini tuh jenis perkara apa sih yang boleh dan menjadi kewenangan mutlak PTUN untuk diperiksa dan diputus. Sedangkan kompetensi relatif itu tuh menentukan PTUN mana aja yang berwenang memeriksa perkara. Kemudian yang kedua kan ada pengujian gugatan. Pengujian gugatan ini membahas mengenai apakah gugatan ini tuh layak untuk diperiksa atau tidak. Nah, yang ini tuh didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan juga asas-asas pemerintahan, asas-asas umum pemerintahan yang baik atau KUPD. Nah, yang ketiga itu ada pembuktian. Nah, pembuktian ini bagaimana para pihak itu meyakinkan para majelis hakim. Nah, alat bukti sendiri itu ada pada pasal 100 Undang-Undang PTUN. Ada yang pertama itu surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, kemudian pengakuan para pihak dan pengetahuan. Nah, di sini itu ada tambahan di pasal 5 Undang-Undang ITE yaitu bukti elektronik. Observasi sekarang tanggal berapa? Tanggal 3 November 2025. Hari ini kita mau observasi sidang perkara di PTUN nomor 64. Oke, see you. Lakukan mengerti buka dan nyatakan terbuka untuk umum.
bringing me down to a dead and buried on the edge of your night. Kepada pihak kuasa tertentu yang hadir pada hari ini karena pemberitahuan ini merupakan panggilan untuk tidak diingatkan dan demikian sidang hari ini sangat cukup dan ditutup. Terima kasih. Jadi kita selesai sidang. Baik teman-teman, selama observasi kami pihak penggugat itu tidak hadir, yang hadir hanya tergugat. Terus dalam persidangan kali ini ada dua agenda. Yang pertama, penambahan alat bukti oleh pihak tergugat, dan yang kedua itu ada mendengarkan para saksi dari pihak tergugat. Sebelum memulai persidangan, ketua hakim itu ngetuk palu 3 kali. Untuk agenda pertama, tergugat menambahkan alat bukti surat yang ditandai dengan T34 yang masih dipending, kemudian ada T35, T36, dan T35. Jadi tadi kan sudah disampaikan oleh Putri Junita terkait agenda penambahan alat bukti. Nah di sini aku dan Anissa akan menjelaskan terkait keterangan, agenda keterangan saksi, mendengarkan keterangan saksi. Jadi teman-teman, pihak tergugat itu mengajukan 2 orang saksi. Saksi yang pertama itu kami lupa namanya siapa, tapi dia pihak dari akpolnya gitu. Yang kedua itu dari tenaga medis ini. Ya, yang kedua sendiri itu dari pihak tenaga medis si tergugat itu sendiri. Iya, si saksi yang kedua ini dia adalah pihak yang menangani korban dari penggugat teman-teman gitu. Nah, untuk mendengarkan keterangan saksi ini teman-teman, ternyata di sidang kami ini yang kami lihat kedua saksi itu langsung disumpah secara bersamaan ya kan? Benar. Disumpah secara bersamaan, jadi tidak sendiri-sendiri teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu saat mendengarkan keterangan saksi, itu saksinya itu tidak dua-duanya di ruang sidang teman-teman, tapi terpisah, benar terpisah. Jadi saksi kedua nanti meninggalkan ruang sidang gitu. Nah, saksi pertamanya itu teman-teman ada dari pihak akpolnya sendiri gitu. Jadi ini menurut kami itu tuh agak kami juga bingung kenapa bisa penyampaiannya seperti itu, karena yang kami pikir selama ini penyampaian keterangan saksi itu saksi memberikan keterangan langsung gitu, tapi ternyata itu diwakili dengan pertanyaan-pertanyaan dari hakim teman-teman. Jadi enggak yang kayak memberikan keterangan yang dengan kata-kata gitu, enggak teman-teman. Jadi ada pertanyaan dari hakim terus saksi menjawab kayak gitu. Nah, sesi tanya jawab. Iya benar, ada sesi tanya jawab di dalamnya, dan selain ditanya jawab dengan hakim, majelis hakim, saksi pertama itu juga ada melakukan tanya jawab dengan penggugat. Maksudnya pihak tergugat. Nah, selanjutnya setelah sesi tanya jawab itu, sebelum sesi tanya jawab itu teman-teman ada sesi pemeriksaan identitas. Setelah mulai ditanya apakah mempunyai hubungan darah atau pekerjaan dengan majelis hakim, panitera pengganti ataupun pihak tergugat kayak gitu. Kemudian setelah memberikan keterangan, setelah sesi tanya jawab dilakukan, saksi satu ini meninggalkan ruang sidang teman-teman, dan dia nggak stay di ruang sidang ya teman-teman, dia pergi keluar gitu. Selanjutnya masuklah saksi dua yang akan dijelaskan oleh Anissa. Kemudian setelah bergantian dari saksi satu keluar dari ruang persidangan, sekarang berganti kepada saksi dua, yang mana dia memberikan keterangan juga sebagaimana saksi satu tadi, hingga dimulai dari sesi tanya jawab dengan hakim hingga dirasa bahwa pertanyaan-pertanyaan itu sudah cukup.
ada pertanyaan sama itu enggak pihak tergugat juga kan? Ada, ya mereka saling ngobrol di dalamnya, intinya memberikan kesaksian yang dikiranya bisa memperkuat argumen dari si tergugat. Nah itu teman-teman, nah sebenarnya ilmu yang kami dapat itu juga banyak banget di situ, dan ternyata kami juga mendapat pengetahuan bahwa ternyata pihak tergugat itu boleh loh membantu saksi ini untuk menjawab. Nah sebenarnya kemarin kami ingin sempat menanyakan itu kepada pihaknya, khususnya kepada majelis hakim, apakah diperkenankan hal itu. Cuman waktu itu saat konfirmasi kepada Tun, kami dibilang tidak boleh wawancara dengan hakim, teman-teman. Dan oh iya teman-teman, Panitra juga waktu itu setelah setiap pihak bertanya, baik majelis hakim dan tergugat itu bertanya kepada saksi, Panitra meminta identitas saksi ini teman-teman, tapi melalui hakim ketua. Jadi identitas yang diberikan itu di fotokopi sama Panitra lalu dikembalikan kepada hakim ketua yang mengembalikan kepada saksi. Baik teman-teman, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan terkait observasi di persidangan. Semoga apa yang kami sampaikan ini teman-teman itu bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, ciao.